ternyata yang terjadi adalah Cuadrado yang memprovokasi wasit dan Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa bersama Ngomin. Langsung saja kita bahas update seputar Inter Milan. Yang pertama, Bastoni jeng. Setelah PSG tertarik, Manchester City tertarik. Nah, ini menurut calciomercato.com, Bastoni kabarnya sudah siap akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Milan. Bahkan dia membantah bahwa dia itu sempat meminta gaji hingga 7 juta euro. Nah, ini kabarnya sudah setuju di angka 6 juta saja. Mantaplah Juventus, selamat mimpi aja, karena kemarin si Juventus ini forever itu dia bilang akan menyelamatkan Bastoni dari Inter. Kebalik, Pak. Vlahovic, ingat sendiri gimana ganasnya Vlahovic di Fiorentina, datang ke Juve jadi aktor drama, Pak. Sudah pernah aku bahas, nggak akan aku bahas lagi. Kemudian ini berikutnya, lawan Salernitana kemungkinan Belanova dan Aslani akan start. Jadi ini bagus sih. Mungkin Inzaghi ingin menjawab kritik bahwa nggak mau mainin pemain muda. Nah, sekarang nih Belanova dan Aslani, kita lihat saja apakah benar kejadian atau enggak, karena ini sudah dalam 1,5 minggu, ini pertandingan ketiga. Kalau itu aja terus dimainkan, aduh susah. Dan kabarnya juga Lautaro Martinez akan diistirahatkan karena memang Lautaro ini mungkin faktor utama yang menyebabkan dia tampil jelek itu adalah kelelahan. Karena biasanya kita tahu bagaimana Lautaro tidak pernah berhenti berlari, tapi kemarin itu biasanya dia rajin banget pressing, sekarang udah kelihatan banget kelelahan sih kalau menurutku. Jadi lawan Salernitana kasih dia istirahat 1 pertandingan. Bila perlu full, jangan dimainkan sama sekali. Kita lihat berikutnya apakah dia bisa bangkit lagi. Kemudian masih terkait brawl apa ya? Sengketa Juventus lawan Inter Milan ini. Tapi nanti aja ya, kita yang lebih hot dulu. Penjualan Inter Milan. Nah, ini kabarnya ada 2 calon pembeli seperti yang bilang, wah jual aja Inter Milan. Inter Milan itu sudah masuk daftar jual. Nah, sekarang berita baiknya ada 2 yang dikabarkan oleh ini Il Sole 24 Ore, Il Sole 24 Ore. Aku nggak tahu ini Italian business newspaper, ini bukan tabloid olahraga, mungkin pantas aku tumben dengar. Nah, yang pertama itu adalah Investcorp. Kalau dulu kan memang Investcorp sudah tertarik, cuma negosiasinya buntu, mungkin masalah harga yang kurang cocok. Tapi sekarang karena sudah masuk daftar jual, Investcorp tertarik lagi. Nah, selain Investcorp ada juga Taipan Itali. Aku lupa namanya siapa kok, karena kemarin aku bacanya. Yang jelas itu katanya adalah orang terkaya nomor 2 di Italia. Wah, udah kita doakan saja semoga bisa cepat laku. Oke, nah kemudian terkait pertandingan kemarin, nah ini muncul lagi info dari, kali ini datangnya dari investigator resmi dari FIGC. FIGC ini PSSI-nya Itali. Nah, ternyata makian-makian rasis dari fans Juve itu sudah dimulai dari sebelum penalti, yaitu tepatnya ketika Lukaku kena kartu kuning saat dia mensleding si Gatti. Dari sana sudah mulai itu mangki-mangki kayak gitu sudah mulai. Nah, kemudian ketika ada penalti itu semakin keras, semakin, bahkan ada objek yang dilemparkan, objek tak dikenal, nggak ketahuan apa itu yang dilempar. Pokoknya ada benda yang dilemparkan ke arah lapangan itu, bro. Nah, kemudian yang lucu adalah ini. Ingat nggak kemarin aku bilang bahwa aneh sekali kenapa wasit itu kasih kartu kuning kedua untuk Lukaku. Kalau dibilang itu alasannya adalah karena Lukaku ngomong muti-muti, itu silence artinya diam, artinya itu nggak masuk akal, karena mustahil wasit bisa mendengar apa yang dikatakan Lukaku
Sementara dia tidak mendengar apa yang diteriakkan oleh tribun penonton. Ini sudah nggak nyambung banget kan, udah kayak standar ganda gitu. Padahal udah aku bilang kan, kalau wasit melihat atau mengetahui adanya cemoohan makian bernada rasis, itu wasit wajib menghentikan pertandingan. Nah, ternyata yang terjadi adalah Cuadrado yang memprovokasi wasit, dan ini dia mendapat kritikan keras Cuadrado oleh La Gazzetta dello Sport karena Cuadrado itu jelas tahu bahwa ada makian bernada rasis dari tribun penonton. Nah, yang dilakukan, yang dikritik itu adalah Cuadrado itu bukannya dia menghentikan penonton, karena ini yang terjadi ketika si Juventini Forever. Aku sempat lihat dia bawa wah dulu juga Inter rasis pas lawan Napoli, Koulibaly digitukan. Tapi yang dilakukan oleh Icardi, kapten Inter waktu itu adalah menyuruh tribun penonton itu untuk diam, jangan. Dia membela Koulibaly, bahkan sehari setelahnya rilis press release meminta maaf atas kelakuan supporter itu. Tapi yang dilakukan Cuadrado, padahal dia sama-sama orang hitam kan, yang dilakukan itu bukannya mendinginkan situasi, tapi dia malah memprovokasi wasit supaya ngasih kartu kuning ke Lukaku. Lihat ininya, apa prioritasnya, bagi dia itu lebih penting mendapatkan kartu kuning untuk Lukaku daripada membela orang sesama hitam. Gila banget kan, dan ini dikritik keras oleh La Gazzetta. Tampaknya ini juga yang menjadi bahan pertengkaran antara dia dengan Handanovic, karena dia sama-sama hitam, harusnya membela sesama ras hitam. Lihat sendiri pemain Juventus itu kayak gitu. Dan akhirnya adalah keadilan sedikit. Handanovic di-ban 1 pertandingan, tapi Cuadrado di-ban 3 pertandingan. Menurutku ya masih banyak yang protes, tapi menurutku ini sudah cukup sudah cukup. Yang penting ada bedanya gitu loh, karena si Cuadrado mukul, Pak, itu jelas. Cuma aku masih tetap menyesalkan kenapa Handanovic juga dihukum. Padahal Handanovic itu kan bereaksi karena dia didorong pertama dadanya, habis itu dipukul juga. Bandingkan dengan, ingat nggak ketika Real Madrid lawan Inter musim lalu Liga Champions, ketika Barella memukul betisnya si Eder Militao, yang kena kartu merah cuma Barella. Militao nggak kena kartu merah, padahal ya bertengkar juga. Nah ya namanya Itali, sudah kena hukum aja kita udah lega kan. Yang lucu adalah begini, di Juventini Forever itu aku lihat bahwa wah, padahal memang Iler ini kesayangan wasit, padahal dulu juga mereka rasis. Aku tidak akan membela Inter, benar dulu waktu lawan Napoli itu Inter ada yang rasis, tapi lihat bedanya. Jreng, Juventus Tribuna Sud to be closed for 1 game after racist chanting during Coppa Italia semifinal. Artinya apa? Setelah pertandingan lawan Inter ini, setelah ada makian-makian rasisme itu, mereka dihukum 1 pertandingan yang ditutup cuma tribun Sud. Sud itu artinya selatan. Tribun tempat asal makian itu memang tribun untuk pendukung kerasnya Juve. Itu saja yang ditutup 1 pertandingan. Bandingkan dengan lihat jeng, ketika Inter yang melakukan itu, seluruh stadion ditutup. Dan baca ini, dung 2 pertandingan kandang Inter harus bermain tanpa penonton. 2 pertandingan seluruh stadion ditutup. Juventus cuma 1 pertandingan, cuma tribun selatan yang ditutup. Dan mereka masih ngomong Iler itu kesayangan wasit. Mereka nggak pernah bilang Inter, tapi Iler. Oke. Kayak gini katanya Iler kesayangan wasit. Ngaca, Pak, ngaca. Aduh, tapi ya gimana, kita sama-sama tahu lah FIGC itu kayak gimana, Federasi Sepak Bola Italia itu kayak gimana, sampai harus menteri olahraga turun tangan. Ya jadi kita tahu, terbukti di Liga Champions Juventus nggak ada suaranya, Pak.
Kalau di Italia kita akui karena mereka mainnya 12 orang tambah wasit lagi satu. Oke, itu aja dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys.